Ini adalah limbah rumah tangga ya. Ini kulit kelapa yang banyak diolah atau dimanfaatkan untuk berbagai jenis manfaat. Dan sebentar saya akan membuat tutorial yang sangat sederhana, yaitu cara membuat kokopit dengan manual atau menggunakan tangan. Oke, ikuti terus tahapan-tahapannya, dan mudah-mudahan tutorial ini bisa menginspirasi teman-teman yang suka atau hobi tanam menanam, karena bahan ini sangat bagus untuk media tanam dan media semi tanaman. Ayo kita mulai saja. Untuk membuat kokopit manual dengan cara sederhana dan tetapi sangat aman untuk digunakan ya, yaitu pertama kali kulit kelapa direndam sekitar 2 kali 24 jam ya. Tujuannya adalah supaya ya taninya larut di dalam air. Jadi ini ya, ini sudah direndam dan saya kasih pemberat batu. Nah, ini yang akan kita buat ya, yang akan saya buat sebentar lagi untuk membuat kokopit manual. Sedikit tip saya ingatkan teman-teman, kalau untuk membuat kokopit manual sebaiknya dijemur dulu kulit kelapa. Jangan kulit kelapa basah, tapi kulit kelapa yang sudah kering baru direndam. Karena pada saat kulit kelapa mengalami pengeringan akan ada perubahan kimiawi terhadap tanin yang ada di dalam kulit kelapa. Jadi pada saat pemrosesan nanti sudah aman untuk digunakan, karena yang pertama sudah mengalami oksidasi pada saat penjemuran, kemudian yang kedua pada saat perendaman. Jadi ini sudah siap untuk dikerjakan untuk pembuatan kokopit. Kemudian alat yang digunakan yaitu ini sikat paku ya. Ini sebetulnya sikat baja, cuman bajanya saya lepas, saya ganti paku seperti ini. Ini tuh fungsinya untuk mencakar. Kemudian palu ini hanya untuk memukul-mukul kulit kelapa atau sepetnya. Ada juga untuk membuat kokopit menggunakan parut, yaitu kaleng susu yang dibelah kemudian dilubangin dengan paku, kemudian untuk memarut, diparut saja. Tapi untuk metode itu tidak saya gunakan karena merusak koko fiber dan koko bristelnya. Karena dengan teknik yang akan saya kerjakan ini nanti akan lebih bermanfaat ya, mempunyai nilai plus tersendiri. Karena apa? Kokopitnya bisa kita manfaatkan, tetapi koko bristel dengan koko fibernya tidak mengalami rusak. Karena kalau dengan menggunakan parut akan rusak, akan terpotong-potong. Dan kalau dengan teknik ini koko bristelnya bisa kita gunakan untuk sapu, untuk sulak dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kulit kelapa yang sudah direndam ini dipukul-pukul menggunakan palu ya, menggunakan palu seperti ini. Dipukul sampai memar. Dan ini cepat sekali ya, ini cepat sekali. Ini cepat sekali nih. Nah, setelah memar seperti ini baru dicakar, sikat seperti ini.
Oke, nah setelah digaruk dengan ini ya, dengan sisir paku ini, menyisakan ini namanya Koko Bristol. Nah, Koko Bristol ini bisa digunakan untuk sapu, kemudian sulak, keset, dan lain-lain. Kemudian ada serat halusnya ini. Ini bisa untuk media tanam anggrek, baik anggrek sliding maupun yang masih keki, sebagai pengganti moss atau lumut ya. Juga bisa digunakan sebagai media tanam anggrek yang sudah dewasa atau besar seperti ini. Ini adalah media untuk tanam anggrek. Ini terbuat dari ini. Ada juga yang kerucut seperti ini ya. Ini nanti digantung di dinding. Ini dikasih kawat ya. Nah, kemudian kembali ke topik, yaitu kokopit. Jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya kokopit yang sudah digaruk dengan alat ini. Nah, ini. Nah, setelah digaruk seperti ini bisa langsung digunakan untuk media tanam maupun media semai tanaman kita ya. Ini seperti ini. Nah, kalau menggunakan parut, maka serat-serat yang ini akan terputus-putus dan tidak bisa digunakan untuk media lain. Jadi tujuan saya membuat tutorial seperti ini adalah supaya masing-masing material yang dihasilkan itu punya manfaat yang berbeda-beda. Seperti ini. Nah, ini Koko Bristolnya atau serat kasarnya. Ini karena di Papua itu ada adat budaya yang membuat mahkota itu dengan menggunakan bulu burung cendrawasih ya, dan burung kasuari. Namun karena burung itu sudah mendekati kepunahan sehingga Gubernur Papua melarang untuk eksploitasi, sehingga saya berupaya untuk mengganti bulu burung dengan keras Bristol ini, serat Bristol ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah mahkota Papua yang terbuat dari serat kulit kelapa atau Koko Bristol. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau menggunakan alat seperti ini menghasilkan 3 komponen ya, 3 material. Yang pertama adalah kokopit. Ini yang bisa langsung digunakan. Ini sudah melalui treatment, yaitu perendaman sehingga ya tadinya sudah larut. Kemudian koko fiber ini untuk media tanam anggrek, pengganti moss atau lumut, juga bisa untuk membuat pot anggrek ya, pot anggrek seperti ini. Dan yang kasarnya, serat kasarnya saya gunakan untuk membuat mahkota Papua. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial sederhana cara pembuatan kokopit ya, sebagai media tanam maupun media semai tanaman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video keluarga sepet yang akan datang.